Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kela Septi Ramadhani dari kelas 12/4 ingin menyelesaikan tugas bahasa Indonesia. Cerpen berjudul Maaf yang dibuat oleh Putu Wijaya. Pada hari raya Idul Fitri, muncul tamu yang tak dikenal di rumahku. Aku pura-pura saja akrab, lalu menerimanya dengan ramah tamah. Terjadi percakapan, mula-mula sangat seret, sebab aku sangat berhati-hati jangan sampai kedok terbuka. Di samping itu, diam-diam aku berusaha keras untuk membongkar seluruh kenangan. Setiap bongkah aku bolak-balik mencoba menyebak siapa kira-kira dia. Tetapi sia-sia. Seorang yang mau nagih hutang yang karena satu dan lainnya sebab aku lupakan. Orang yang keliru menyangka aku temannya, penipu atau orang sakit jiwa. Setengah jam pertama lewat, tetapi masih tetap gelap. Cangkir teh tamu itu sudah kosong. Aku dengan basa-basi menawarkan apakah boleh menambahkan isi cangkirnya. Maksudnya untuk mengingat bahwa kalau itu sebuah kunjungan basa-basi, sudah masanya untuk diakhirinya. Tetapi tamu itu mengangguk. Ya, cangkir boleh diisi lagi sekiranya tidak memberatkan. Aku berseru memanggil taksu yang memang tidak ada di rumah. Tentu saja taksu tidak keluar-keluar. Yang muncul adalah istriku yang sudah hendak jalan ke tangga. Ia mengerti apa yang dimaksudkan suaminya lalu mengangguk sopan, membawa cangkir masuk. Tetapi kemudian keluar dengan sebuah gelas penuh teh. Mungkin supaya tidak perlu bolak-balik lagi, aku membuang muka karena kecewa. Apa boleh buat, sudah terlanjur. Ternyata istriku juga menyodorkan setoples kacang sebelum kemudian pamit pergi ke tetangga. Mau tak mau, aku terpaksa memainkan kehadiran kacang itu. Ternyata dengan kacang kapri, percakapan menjadi lebih renyah. Aku mulai mendapatkan informasi bahwa tamu itu sudah menjalani perjalanan yang panjang sebelum menemukan rumahku. Ia menyebut kapal laut, kereta api, dan kemudian pesawat terbang. Aku lalu menduga orang itu datang dari Jakarta. Tidak ada kereta api yang sepanjang itu di pulau lain. Lalu aku ingat pada beberapa kenalanku yang tinggal di Jakarta. Barangkali ini salah satu anggota keluarga Ikra atau Sugianto. Ia datang pasti karena mendapat rekomendasi dari mereka. Dengan harap-harap cemas, aku menunggu kalau salah satu nama temanku itu melompat dari mulutnya. Tapi setengah jam lagi berlalu, itu tidak terjadi. Tamu itu, setelah memuji kegurihan kerenyahan kacang yang katanya paling enak dari semua kacang yang pernah dicicipinya, ia malah banyak bertanya tentang kesehatan jasmaniku. Apa aku sudah mulai punya keluhan asam urat atau darah tinggi, mungkin diabetes atau jantung berdebar-debar. Apa aku masih rajin olahraga, riba, belum punya pantangan makan, masih berani makan sate kambing dan duren. Bagaimana kalau kopi? Berapa kali minum kopi sehari? Dan merokok. Ketika mendengar aku tidak merokok, dengan penuh perhatian, ia menanyakan bagaimana aku bisa menghindari dari rokok yang menjadi alat pergaulan itu. Apakah aku memang tidak merokok sejak awal? Tetapi nampaknya itu mustahil, karena merokok sudah jadi identitas semua pemuda yang aktif. Jadi bagaimana cara aku keluar dari cengkraman rokok yang menjadi salah satu pembunuh kejam itu? Aku mulai meyakini bahwa orang itu pemadat yang berusaha untuk membebaskan dirinya dari nikotin tetapi selalu gagal. Bukan karena cengkraman nikotin itu tak bisa dihindari, tapi karena sebenarnya ia tak sungguh-sungguh ingin berhenti merokok. Ia nampak menikmati cerita sendiri yang selalu gagal lagi bercerai dengan rokok. Tiba-tiba ia menanyakan apakah aku tidak pernah merasa takut karena sudah melakukan dosa. Bukan dosa yang dilakukan dengan sengaja, tapi dosa-dosa yang tak diketahui, semacam kekhilafan atau kekurangtahuan.
Aku terkejut. Apakah lebih berhati-hati lagi? Menjawab, aku mulai curiga sehingga berusaha agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi celakanya orang itu menganggap aku sangat tertarik dan tekun mendengar. Sambil tak henti-hentinya mengunyah kacang, ia menceritakan ada beberapa tingkat dosa yang bisa dilakukan oleh manusia tanpa disadari oleh pelakunya. Pertama, katanya dosa di bagian yang membiarkan perbuatan dosa dilakukan, seperti melihat ada pencuri, kalau diam saja tidak berusaha menghalangi mencuri itu, melakukan praktik jahanam merugikan orang lain. Orang yang melihat itu berarti setuju dan ikut mencuri, hukumannya sama aja. Yang kedua, dosa yang tidak peduli terhadap orang-orang yang sudah melakukan dosa, tidak pernah berusaha untuk memberikan teguran atau bimbingan agar orang yang berdosa itu sadar pada perbuatannya. Jangan-jangan pendosa itu melakukan dosanya karena tak tahu itu perbuatan dosa. Bagi yang tahu tetapi membiarkan saja orang itu sesat, hukumnya sama. Orang itu berarti ikut membantu melakukan perbuatan dosa. Dan yang ketiga, dosa bagi yang tidak mau memaafkan mereka yang berdosa karena ingin menghukum agar dosa itu kapok. Seseorang yang berbuat dosa terlalu besar mungkin sudah tertutup mata hatinya, sehingga ia tidak melihat perbuatan itu dosa. Jadi, bagaimana mungkin dia akan insaf? Sementara itu, seseorang yang berbuat dosa terlalu besar mungkin sadar perbuatannya itu tidak termaafkan, jadi ia pasti malu datang untuk meminta maaf karena ia sendiri sadar perbuatannya itu sulit dimaafkan. Nah, kata tamu misterius itu bagi yang tahu kondisi orang itu dan membiarkannya tetap berada dalam kegelapan dosa, berarti yang bersangkutan juga berdosa. Hukumnya sama saja, bahkan bisa lebih berat sebab orang yang tak mengetahui dan orang yang tak berdaya itu tindakannya tidak lagi terkendali karena ia seperti orang yang tidak berkemampuan. Sebaliknya, orang yang berdaya yang tidak punya kesulitan bertindak untuk mencegah dosa itulah yang akan menanggung dosanya. Sampai di situ aku sudah tidak bisa lagi menahan kesabaran. Kacang di toples tinggal separuh. Sudah hampir 3 jam aku mendengar tamu yang tidak punya penasaran dan mungkin sinting itu menyita waktuku. Padahal sudah 2 kali aku sempat tertidur ketika ia mengurai teori-teori tentang dosa. Tetapi setiap kali aku terbangun orang itu masih terus di situ, makan kacang dan berbicara. Lalu aku putuskan hendak berdiri, tapi dia lebih cepat bangkit dan menahan malu di tempat duduk. Tidak, katanya. Sudah cukup kunjungan kali ini. Terima kasih atas penerimaan Pak Ahmad yang begitu baik. Sekarang saya mau melanjutkan perjalanan lagi, katanya sambil menangkap tanganku. Aku tak sampai hati mengelak tangannya, apalagi ketika orang itu mencium tanganku lalu bergegas pergi. Aku tetap duduk di kursi, tak sudi mengantarkan untuk menunjukkan rasa kesal. Ketika istriku pulang, ia terkejut melihat suaminya bengong di kursi seperti ketika ia tinggalkan 3 jam yang lalu. Kenapa, Pak? Kok dari tadi bengong melulu? Masa makan kacang sampai setengah toples nanti bibinya lumpangan loh. Mau minum lagi? Aku terkesima. Tiba-tiba aku tersadar siapa yang tadi bertamu. Ayo Bu, kita ke rumah Pak Bimantoro untuk mengucapkan selamat hari raya. Istriku tercengang. Loh, bukannya dia musuh kita yang sudah memfitnah Bapak korupsi uang warga yang mau dipakai untuk membangun sekolah? Betul, dan sekarang sudah terbukti itu bohong. Dia pasti malu besar. Dia orang berpendidikan tinggi, pasti dia tidak akan berani meminta maaf karena ia tahu fitnahnya yang kejam itu sukar dimaafkan. Aku cepat mengganti baju dan sendal. Ayo Bu, istriku tak membantah, hanya penasaran. Kenapa Pak jadi berubah pikiran? Bukannya Bapak yang kemarin mati-matian menolak keras waktu diajak untuk satu rami maaf-maafan ke situ. Ya tapi tadi aku kedatangan tamu, dia bilang tolonglah yang tidak berani mengakui dosanya supaya berkurang dosa dan supaya aku sendiri yang tidak berdosa karena sudah membiarkan orang itu terus berdosa. Ayo Bu, istri tambah heran. Tamu siapa? Memang tadi ada tamu. Sudah kok ngomong terus, ayo cepat nanti keburu malam.
Dalam perjalanan, istriku terus bertanya-tanya, apa yang sudah menyebabkan aku berbalik pikiran. Menurut dia, sudah betul apa yang aku putuskan. Menurut istriku, orang kaya itu adalah teroris yang berbuat seenaknya perutnya sendiri. Tanpa punya bukti, dia dengan seenaknya perutnya tuduh mengatakan aku sudah makan uang warga dan itu menyangkut nilai sampai 500 miliar. Padahal uang itu tidak hilang tapi dipinjamkan oleh bendahara pada warga yang memerlukan atas persetujuan panitia pembangunan sekolah itu sendiri. Dan orang kaya itu termasuk anggotanya tapi tidak pernah hadir dalam rapat. Belum apa-apa, ia sudah mengundang wartawan dan berkoar-koar. Maksudnya jelas, ingin menarik simpati masyarakat karena ingin terpilih menjadi caleg. Akibatnya masyarakat marah, hampir saja ia didemo, tapi atas kesalahannya itu, ia sama sekali tidak merasa bersalah. Malah menuduh warga yang berusaha memfitnah dia. Dia berkoar-koar lagi di mana-mana mengatakan sudah diajuin warga. Sekarang bukannya minta maaf, dia malah bikin rumahnya open house supaya semua rame-rame datang ke situ maaf-maafan, seakan-akan kita semua yang salah. Itu kan memutar balik soal, mengapain kita ngeladenin orang-orang schizophrenia untuk menunjukkan bahwa kita berjiwa besar. Itu namanya jiwa kecil, seperti kita semua ngiler mau makan enak dan ambil bungkusan, paling juga dia dapat dari sponsor. Bungkusan apa? Aku baru datang dari rumah tetangga yang barusan ke sana. Aku terkejut, tapi kami sudah ada di depan rumahnya. Mau membatalkan tidak bisa karena menyambut tamu. Persilahkan kami masuk. Silahkan masuk Pak, sebentar lagi akan tutup. Ternyata di dalam rumah sepi, mungkin tidak ada yang sudah datang. Hanya aku dan istriku mau balik langkah, sudah terlanjur masuk. Terpaksa dilanjutkan, muka istriku yang sudah mulai masam. Aku mencoba berjiwa besar. Sabar, niat kita datang kemari baik. Jangan rusak dengan perasaan negatif. Ini hari untuk saling memaafkan. Silakan Pak, Ibu, apa sopnya mau dipanasin dulu? Tidak usah, istriku tidak mau makan, tapi piring sudah diulurkan. Terpaksa aku terima makanan begitu berlimpah mewah dari catering kelas 1. Silakan Bapak Ibu yang santai saja. Kalau nanti ada yang mau dibawa pulang, pesan Ibu mangga. Kotak plastiknya ada di atas meja itu, atau perlu saya bantu? Aku tak menjawab, hanya senyum-senyum, tapi istriku melabrak dengan sinis. Terima kasih, tapi tuan rumahnya kemana? Kok nggak nongol? Pelan itu tersenyum. Oh iya Bu, Bapak dan Ibu maaf keluar sebentar bersilaturahmi karena sudah seharian di rumah. Sebentar apaan? Ini sudah 1 jam, bentar istriku. Ngapain kemari? Darahnya sudah mulai naik. Aku setuju kunjungan dengan niat suci dan leluhur itu ternyata sebuah kesalahan. Kemudian ada 2 tetangga yang memang punya reputasi dengan tukang jirat muncul. Mereka heran melihat kami. Setelah basa-basi, mereka langsung mengayang makanan, kemudian membungkusnya lebih baik dari yang sudah mereka makan. Istriku langsung mau ikut-ikutan. Aku berkeras menahan. Kedatangan kita kemari mau menunjukkan kepada dia bahwa meskipun kita sebenarnya yang pantas dimintai maaf, tapi kita sudah datang kemari karena dia sendiri tidak punya nyali dan untuk meminta maaf. Ini sebuah pembelajaran moral kepada dia. Tapi setengah jam kemudian, ketika tuan rumah belum juga nongol, akhirnya kami pergi diam-diam. Begitu pelan menyelinap ke belakang, kami buru-buru kabur. Alhamdulillah, kata istriku lega, seperti lepas dari tekanan batin. Meskipun di situ makanan enak-enak, upah juga, aku tidak mau masuk lagi. Ini penghinaan. Aku tak menjawab karena aku setuju, istriku justru tambah marah lagi. Sepanjang jalan ia terus marah. Orang kaya tidak pernah peduli, apalagi mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada orang lain. Dia tidak akan mau melihat kesalahannya karena matanya sudah penuh berisi tuduhan-tuduhan yang mengatakan kita yang salah. Tidak akan ada pikiran malu, apalagi mau minta maaf sama kita.
Dia pikir dengan uangnya itu semua bisa diatur. Dan memang bisa, lihat itu penjilat-penjilat yang datang tadi. Mereka menyangka kita ini mau ikut-ikutan menjilat, malu. Begitu sampai di teras rumah, aku tidak tahan lagi. Aku banting kantong plastik itu ke meja, isinya terbuai berserakan. Belum puas, aku tendangi lagi isinya mie, rokok, permen, dan ciki-ciki racun hancur berantakan. Salah satunya tertendang masuk ke pintu yang terbuka. Tiba-tiba anakku Taksu muncul. Pak, dari mana aja? Bapak baru saja membuktikan kekonyolannya. Oh ya, tumben. Habis sudah aku dipermalukan. Kenapa? Bapak, kamu mau menolong bangsa yang tidak berani datang meminta maaf karena kadar lantarnya dosanya sudah kelewatan itu. Siapa? Setan kaya yang Taksu mengangkat sambil tangan memotong. Bapak, sudah ditunggu 3 jam. Ditunggu? Ngapain? Dan kan Bapak silaturahmi. Udah tak bilangin begitu, tapi di situ ngotot mau nungguin. Siapa sih? Saya, Pak. Tiba-tiba di depan pintu muncul orang kaya itu. Darahku tersilap. Di belakangnya muncul istri dari kelima anaknya, sekeluarga lengkap. Aku bengong sementara. Aku ke rumah dan menunggu sambil memaki-maki. Rupanya dia sekeluarga datang dan menunggu dengan sabar hanya untuk meminta maaf. Orang kaya yang barusan aku maki-maki itu mendekat, langsung menjabat tanganku erat, meminta maaf atas segala kesalahan dan memeluk. Istrinya menyusul, lalu anak-anak satu persatu mencium tanganku dengan hormat. Pasti sudah diberi instruksi oleh orang tuanya. Wajah istriku menggeledak gembira, sumpah serapahnya kontannya senyap. Apalagi kemudian para tetangga keluarga dari rumah yang menyaksikan silaturahmi itu dan sekalian ikut salam-salaman. Taksu diam dengan gesit mengumpulkan souvenir yang berceceran di mana-mana itu, lalu melenyapkannya ke belakang. Hari itu menjadi hari perdamaian yang tidak pernah aku bayangkan. Aku terpaku. Siapa bilang tidak mengerti, hanya tidak semua yang mereka katakan. Baiklah, itu tadi cerpen singkat yang dikarang oleh Putu Wijaya. Sekian tugas praktek bahasa Indonesia saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.